Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Iwan Aziz MBDI selaku dosen pembimbing mata kuliah pembelajaran akidah akhlak dan rekan-rekan mahasiswi IAIN NU Metro Lampung yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, saya Andi Yuswanto sebagai moderator beserta anggota kelompok 5 yaitu Mbak Lanti Oktaviana serta Mbak Husnul Khotimah. Adapun topik yang akan kita bahas yaitu mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasar pembelajaran akidah akhlak di tingkatan madrasah aliyah. Oke, untuk poin pertama yang A dan poin B akan dijelaskan oleh Mbak Lanti Oktaviana. Sedangkan untuk poin yang C akan dijelaskan oleh Husnul Khotimah. Yang pertama berkaitan dengan kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan terjemahan dari kompetensi kelulusan atau SKL. Kemudian yang kedua, sejalan dengan undang-undang, kompetensi inti ibarat anak tangga yang harus dilalui peserta didik untuk sampai pada kompetensi lulusan jenjang satuan pendidikan. Kompetensi inti meningkat seiring dengan meningkatnya usia peserta didik yang dinyatakan dengan meningkatnya kelas. Kemudian, kompetensi inti ini berfungsi sebagai unsur pengorganisasian dari KD. Dan yang terakhir, kompetensi inti juga bukan untuk diajarkan, tetapi untuk dibentuk melalui tahapan proses pembelajaran pada setiap mata pelajaran yang relevan. Kompetensi inti itu ada 4 KI. Yang pertama, KI 1 berkaitan dengan sikap spiritual, KI 2 berkaitan dengan sikap sosial, KI 3 berkaitan dengan pengetahuan, dan KI 4 berkaitan dengan keterampilan. Selanjutnya tentang kompetensi dasar. Yang pertama adalah kemampuan minimal yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Yang kedua, KD itu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi. Berikut ini adalah contoh-contoh kompetensi dasar dan kompetensi inti. Teman-teman bisa membacanya di makalah kami yang sudah kami share di WA Group. Tujuan, metode, dan evaluasi pembelajaran akidah akhlak di madrasah aliyah. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran akidah akhlak di madrasah aliyah, yaitu memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempelajari dan mempraktikkan akidahnya dalam bentuk pembiasaan untuk melakukan akhlak terpuji dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, metode pembelajaran yang diterapkan guru mata pelajaran akidah akhlak adalah ceramah, diskusi, presentasi, dan tanya jawab. Pemilihan metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru akidah akhlak di madrasah aliyah menyesuaikan materi pembelajaran yang akan dijelaskan dengan karakteristik siswa, sehingga siswa dapat berpartisipasi aktif di dalam kelas. Kemudian yang ketiga, di dalam madrasah aliyah, guru mata pelajaran akidah akhlak melakukan bermacam-macam evaluasi, yaitu evaluasi formatif yang berbentuk ujian lisan dan ujian harian. Sedangkan evaluasi sumatif yang berbentuk ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Jika siswa belum memenuhi kriteria minimum KKM, maka guru mata pelajaran akidah akhlak melakukan evaluasi yang berbentuk ujian remedial dan pembayaan. Jadi dari sini kita dapat menarik sebuah kesimpulan, yakni yang pertama, kompetensi inti adalah kualitas yang harus dimiliki peserta didik yang diperoleh melalui pembelajaran yang diorganisasikan dalam proses pembelajaran aktif. Sedangkan untuk kompetensi dasar yaitu kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Oke, untuk yang B, poin yang B, untuk tujuan pembelajaran akidah akhlak.
pada tingkatan madrasah aliyah adalah memberikan sebuah motivasi kepada peserta didik untuk mempelajari dan mempraktikkan akidahnya dalam bentuk pembiasaan dalam melakukan akhlak terpuji dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, dari kesimpulan yang dapat kita peroleh dalam pembahasan ini yakni metode pembelajaran yang diterapkan guru mata pelajaran akidah akhlak adalah ceramah, diskusi, presentasi, serta tanya jawab. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Dan atas waktunya, kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.